Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan pihaknya siap menjalankan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait wajib militer atau wamil untuk pelajar bermasalah. Di Kota Bekasi ada 2 batalion militer yang bisa digunakan. Pertama ada Yonif 202 Tajimalela di Rawalumbu dan Yon Armet 7 Biringgali di Bantar Gebang. Menurut Tri, kebijakan wamil untuk pelajar bermasalah dapat meningkatkan kembali kedisiplinan siswa dan membentuk mental mereka. Hanya saja, kebijakan wamil tersebut harus dibarengi dengan konsep evaluasi berkelanjutan. Ya, soal wamil tentu ini ada menjadi kebijakan Pak Gubernur, jadi dalam rangka untuk kemudian melakukan pelatihan pendidikan bagi anak-anak yang memang perlu dilakukan semangat, spirit tentang kebangsaan, tentang disiplin, dan tentu tentang bagaimana berhubungan secara interaktif baik secara teman, dengan keluarga, dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi saya kira ada satu proses edukasi dalam rangka untuk kembalikan lagi terkait dengan pembinaan mental, psikologi, semangat, spirit buat anak-anak yang memang hari ini mungkin salah dalam bergaul, salah dalam memilih teman, dan mudah-mudahan saya kira konsep yang kemudian nanti secara integrasi dengan TNI ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, dan tentu yang lebih penting adalah bagaimana mengevaluasi dari satu proses upaya-upaya yang kemudian terus dilakukan. Dan ini saya kira perlu ada satu inovasi, dan Pak Gubernur mengambil positioning ya untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa kembali ya kepada tujuan hidup ya dan cita-cita dalam rangka untuk kehidupan dan kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Jika diminta, itu tempatnya di mana Pak untuk di wilayah Kota Bekasi? Kalau Bekasi kan sebetulnya juga ada beberapa tempat yang bisa dilakukan. Ya, ada di Kodim di 202, ya Batalion 202, dan juga ada Batalion Armet. Ya, karena sebetulnya sejalan dengan konsep bagaimana hari ini Kota Bekasi akan membangun sekolah unggulan berbasis taruna. Ya, jadi kita sudah punya juga tanah kurang lebih hampir 1,8 hektar ya, dan terus akan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memenuhi ya, targetnya sih kita berharap 5 hektar sehingga nanti kampusnya berasrama dan kemudian basisnya adalah disiplin dan kemudian juga karakter terkait dengan berbangsa dan bernegara. Pak, ini efektif nggak sih Pak kalau menurut Bapak untuk Yang saya bilang tadi kan yang paling penting adalah evaluasi. Persoalan efektif apa tidak, tetapi yang penting kalau menurut saya ada upaya dulu ya, ada tindakan, ada satu program ya, dalam rangka menginisiasi. Kan banyak juga program yang sebetulnya sudah menyentuh terkait dengan misalnya kita melakukan kemah kebangsaan, tetapi itu kan dilakukan secara umum ya, dan itu dilakukan biasanya justru memang kepada ketua-ketua OSIS saja. Kalau ini kan sudah spesifik terhadap anak-anak yang bermasalah. Nah, saya kira ini apapun yang harus sesuatu yang baru tentu pasti pro dan kontra. Tapi yang penting kita lakukan, pada saat kita lakukan kemudian juga ada bagian-bagian kurikulum. Nah, itulah baru kita bicara efektif dan efisien. Efektifnya adalah bagaimana hasil dari satu proses kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau kita belum melakukannya ya kita tidak bisa ada indikator pengukuran yang jelas. Ya, karena sangat tergantung bagaimana kita mendapatkan anak itu, bagaimana nanti proses pendidikannya, bagaimana proses pelatihannya, bagaimana proses pendampingannya. Nah, setelah itu nextnya seperti apa nih begitu yang bersangkutan keluar dari diklat yang ada ya, dan ini kan terus harus dipantau ya, karena kalau enggak malah mereka mungkin punya jiwa yang lebih mentalnya lebih kuat lagi ya untuk kemudian berbuat yang lebih tidak baik lagi ya kan. Ini semua hal bisa saja kita lakukan. Komunikasi ini apakah nanti ada semacam role model daerah mana yang kemudian nanti akan dijadikan, tetapi yang penting prinsip bahwa apabila itu dilakukan Kota Bekasi kita siap ya. Soal sumbangan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.